Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rini dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 51242067. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka karya Insinyur Soekarno pada Maret 1933. Soekarno menulis risalah ini di Panggilangan pada tahun 1933 sebagai bahan bacaan politik bagi rakyat, khususnya kaum marhen atau rakyat kecil. Ia menjelaskan sebab-sebab Indonesia dijajah, perkembangan imperialisme, keadaan rakyat marhen, serta seruan perjuangan menuju kemerdekaan. Yang pertama, sebab Indonesia tidak merdeka. Menurut Soekarno, Indonesia sebenarnya pernah merdeka di masa kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, bangsa ini kehilangan kemerdekaannya karena datangnya imperialisme Barat. Penyebab utamanya yaitu masyarakat Indonesia saat itu sedang sakit, sedang dalam masa transisi dari feodalisme Hindu ke feodalisme Islam. Terus, lemahnya kekuatan sosial dan politik membuat bangsa ini mudah dikuasai oleh penjajah Barat yang datang membawa semangat kapitalisme dan imperialisme. Selanjutnya yang kedua, dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Imperialisme lahir dari kapitalisme. Imperialisme tua seperti VOC dan kultur Telcel menindas rakyat dengan kerja paksa, monopoli, dan kekerasan terbuka. Imperialisme modern muncul setelah tahun 1870 dengan Agaris-Witt dan Zwickerwitt menggunakan sistem ekonomi liberal, buruh merdeka, sewa tanah, dan modal partikelir. Namun bagi rakyat keduanya sama saja, tetap sistem penghisapan kekayaan Indonesia. Soekarno menunjukkan data bahwa ekspor jauh lebih besar daripada impor. Bukti bahwa hasil bumi Indonesia disetor ke luar negeri membuat rakyat semakin miskin. Yang ketiga, penderitaan rakyat. Kaum marhen hidup dalam kemelaratan, rata-ratanya hanya berpenghasilan sekitar 8 sen per orang per hari. Banyak kisah nyata rakyat menjual anak, mencuri karena lapar atau mati kelaparan. Soekarno menegaskan bahwa ini bukan fitnah, melainkan fakta yang bahkan diakui oleh ilmuwan Belanda seperti Dr. Hoender dan Boeke. Selanjutnya yang keempat, kerusakan lahir dan batin. Selain penderitaan ekonomi, rakyat juga kehilangan kepercayaan diri dan jiwa merdeka. Imperialisme membuat bangsa Indonesia percaya bahwa mereka bangsa yang lemah, bodoh, dan tidak bisa hidup tanpa penjajah. Soekarno menolak anggapan itu dan menegaskan bahwa kebodohan dan kemiskinan adalah hasil sistem penjajahan, bukan kodrat. Namun ia optimis Fajar telah menyingsing semangat perlawanan mulai bangkit di kalangan rakyat sadar. Selanjutnya yang kelima, pentingnya pergerakan dan partai. Soekarno menekankan pentingnya organisasi politik yang terarah, yaitu partai. Pergerakan tidak boleh hanya berisi keluhan, tetapi harus menjadi gerakan sadar, Boots, untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan imperialisme. Perubahan besar revolusi sosial hanya bisa dicapai dengan massa aksi rakyat yang sadar tujuan. Partai politik menjadi alat untuk menyatukan dan mengarahkan serta mempercepat perjuangan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Artikel ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, isi ideologis yang kuat dan sistematis. Soekarno menjelaskan akar penjajahan, penderitaan rakyat, dan solusi politik secara logis. Yang kedua, bahasa retoris dan menggugah.
penuh semangat perjuangan membangkitkan kesadaran nasional. Yang ketiga, data konkret, memperkuat argumentasi dengan statistik ekonomi dan kisah nyata rakyat yang tertindas. Selanjutnya yang terakhir, relevan secara historis dan sosial, menjadi dasar ideologis, nasionalisme, dan gerakan kemerdekaan. Artikel ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, bahasa kuno dan panjang. Sulit dipahami, pembaca modern tanpa penjelasan konteks. Yang kedua, nada emosional dan polemis. Meski kuat secara retorika, gaya ini bisa terasa berlebihan bagi pembaca akademik yang sekarang. Dan yang terakhir, kurang fokus pada strategi praktis. Lebih banyak menyeterukan perjuangan moral daripada langkah politik konkret. Jadi, kesimpulannya, mencapai Indonesia merdeka adalah karya monumental yang menandai kedewasaan pemikiran politik Soekarno. Tulisan ini tidak sekedar analisis sosial ekonomi, tetapi juga manifesto ideologis bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pesan utamanya, kemerdekaan tidak akan datang dari penjajah, tetapi dari rakyat yang sadar dan berjuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.